Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat kuliah dalam keadaan virtual. Salawat bertangkaikan salam berbuahkan kebaikan, tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya Puji Asriani dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Raden Fatah Palembang, diberikan kesempatan presentasi materi kami interaksi Robaniyah, Dai dan Mad'u dari dosen pembimbing kami mata kuliah Psikologi Dakwah, Bapak Hendra Wijaya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pokok bahasan kali ini ada 4. Yang pertama itu pengertian dari Robaniyah, yang kedua itu Robaniyah dari aspek dan sumbernya, yang ketiga itu ada karakter dan sifat khusus dari Robaniyah, dan yang terakhir itu ada metode dakwah Robaniyah. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Robaniyah terlebih dahulu. Nah, Robaniyah ini adalah interaksi, adalah sesuatu bentuk hubungan dari dua orang atau lebih, di mana tingkah laku seseorang itu diubah oleh tingkah laku orang lain. Nah, Robaniyah ini mengandung arti bahwa agama Islam merupakan agama yang sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan bersumber dari manusia atau kreasi pemikiran manusia lainnya. Jika agama Islam ini bersumber dari Tuhan, maka Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah kita, sebagai suri tauladan kita, itu dalam hal ini tidak membuat agama. Jadi agama itu pure dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia hanya membawa dan menyampaikan ajaran-ajaran Islam tersebut. Nah, yang kedua itu adalah Robaniyah dari aspek dan sumbernya. Syariat Islam itu bersifat Robaniyah, artinya syariat Islam itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Syariat Islam ini lahir bukan karena hasil perenungan oleh pikiran-pikiran kajian, rekayasa, atau ambisi tertentu, atau golongan tertentu, partai tertentu, atau negara-negara tertentu. Tetapi syariat Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai cahaya atau petunjuk bagi makhluk. Nah, yang ketiga itu ada karakter dan sifat-sifat khusus dari Robaniyah. Nah, yang pertama ini menurut Hazim bin Hari itu ada Robaniyah itu adalah orang-orang yang memiliki karakter-karakter khusus yang meliputi yang pertama itu Robabi Hakim atau pendidik yang bijaksana, yang kedua itu ada pembimbing yang reformis, yang ketiga itu ada yang mengamalkan ilmu, dan yang keempat itu ada yang bertakwa lagi penyabar, dan yang terakhir itu ada yang memahami realita umat. Nah, ini berarti Robani adalah orang yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan pandangan politik yang bijak. Dan yang kedua itu ada sifat-sifat khusus dari Robaniyah. Nah, yang pertama itu sifat khusus Robaniyah itu adalah mengikuti dia Rasulullah SAW. Yang kedua itu ada murni tujuan atau buktinya. Selanjutnya itu adalah beradab dan berilmu pengetahuan. Selanjutnya itu ada bergaul dengan orang lain dengan tingkah laku yang baik. Terus ada hikmah, bijaksana, dan yang terakhir itu ada pengetahuan, beramal bakti dan belajar. Dan yang terakhir itu ada metode dakwah dari Robaniyah dari Abdul Aziz Suhaib, menguraikan lebih jauh tentang jalinan antara karakter Robaniyah ini sendiri dan jalannya pembentukannya dalam suatu paduan yang utuh. Menurutnya Robaniyah ini adalah seorang muslim yang memiliki akal yang cerdas, kalbu atau hati yang jujur, dan anggota tubuh yang produktif, di mana dengan kepribadiannya ini yang lengkap itu dia sanggup memiliki tanggung jawab sebagai khalifah dan tegar menghadapi berbagai situasi perubahan dan reformasi.
Jika korobaniannya ini berarti tegak dan lurus, kalbu atau hati dan dari anggota tubuh ini dan tatanan dan tuntunan ilahi, maka pembentukannya harus berorientasi dalam metode pendidikan. Yang pertama itu ada dari pemikiran, diberikan akal dengan wawasan paripurna tentang Allah Subhanahu wa taala, manusia, alam dan kehidupan yang diasaskan pada wahyu, yaitu ayat-ayat Quran dalam semesta dan jiwa. Nah, yang kedua itu ada perasaan. Nah, mensucikan jiwa dari berbagai penyakit ini yang diderita ini, meninggalkan cita-cita kalbu, hati ya, meningkatkannya dengan Allah Subhanahu wa taala serta memberinya gizi dengan berbagai hakikat. Kemudian seluruh perasaan ini, kerinduan dan gejolak jiwanya ini penuh dengan kelembutan, kasih sayang, kekuatan, kemuliaan, pengabdian dan seluruh kehormatan. Tidak menampik hal-hal yang baik seperti tidak bergelimbangan dan lain-lain. Dia ini akan selalu memperlakukan alam dan makhluk lainnya secara positif. Yang terakhir itu ada suluk atau sikap perilaku. Memenuhi sikap perilakunya ini dalam perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah atau diridhoi Tuhannya, melakukan kebaikan atau mempropagandakan reformasi kebenaran dan lain-lain, seperti meluruskan penyimpangan dan tatanan hukum alam kehidupan seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.